God. The Walking Dead 2010. Pada episode sebelumnya, sang sheriff yang bernama Rick telah diselamatkan oleh seseorang ketika terjebak di dalam tembaga. Kemudian, salah satu dari kelompok mereka yang mempunyai sifat keras kepala sehingga kelompoknya membuat sebuah pilihan sampai-sampai Rick bertindak untuk memborgol orang tersebut yang bernama Marley supaya tidak bergaduh. Lalu kemudian, kelompok tersebut langsung memikirkan untuk keluar dari kota Atlanta. Namun dengan ide yang sangat mengerikan, yaitu dengan menjaga salah satu zombie. Darah daging langsung diusapkan ke dalam baju salah satu dari mereka supaya bisa memanipulasi terhadap aroma dan bercampur baur bersama para zombie. Oh, apakah rencana ini berhasil? Dan bagaimanakah mereka semua bisa keluar dari tempat yang mengerikan ini? Ya, so pasti semuanya tidak akan dibuat sangat mudah sekali. Dan bagaimanakah petualangan selanjutnya? Kita akan bahas di episode sekarang. Di awal episode 3 ini kita diperlihatkanlah si Marley yang telah ditinggalkan di atap gedung karena akibat sifat yang sangat arogan sehingga mereka semua membuat sebuah kesalahan dan meninggalkan si Marley sendirian dengan keadaan tangan diborgol. Walaupun seperti itu, si Marley yang otaknya sudah setengah sengklek, di mana dia hanya bisa meratapi semua keadaan karena pastinya para zombie yang sudah menyerang di bawah gedung, dia pun mulai tersadar bahwa dirinya dalam bahaya. Oh, mengerikan sekali. Di belakang pintu yang telah dikunci oleh temannya, si Marley pun harus berusaha kabur dari tempat ini. Namun apalah daya, dia tidak kuasa. Kemudian di sisi lain, Rick bersama para kawan-kawan yang lainnya yang telah berhasil kabur lolos dari kota Atlanta, penyerangan zombie yang paling menakutkan. Pastinya mereka semua tidak memikirkan si Marley karena merugikan semua masyarakat. Singkat waktu, kita akan melihat di perkemahan yang bersama Shane dan yang lainnya, di mana kita melihat Lori bersama anaknya yang telah mengobrol dengan Shane tentang keluarganya yang akan dibangun. Oh, apakah mereka semua belum mengetahui bahwa suaminya si Lori ini sudah selamat, yaitu sheriff yang bernama si Rick. Tiba-tiba saja dalam perbincangan yang sangat hangat, mereka semua mendengar sebuah suara sirine dari kejauhan. Dari sirine tersebut adalah mobil yang telah dicuri oleh si Glenn. Ah, inilah suasana yang paling mencengangkan. Talk to me, Dale. Holy crap. Is she alive? Did she get Yes. Why isn't she with you? Fine. Oh, entah bego atau apapun, Glenn malah membawa mobil sport tersebut dalam keadaan menyala dengan sirine yang sangat kencang ke tengah-tengah perkemahan. Tanpa diduga, ternyata mereka semua adalah teman-teman yang berada di perkemahan di tengah-tengah gunung. Singkat waktu, di mana Rick dan kawan-kawannya yang telah diselamatkan telah tiba di tempat ini. Dengan suasana haru yang sangat luar biasa, semua orang langsung disambut oleh keluarganya masing-masing yang telah pulang dari kota untuk membawa persediaan. Namun di tengah-tengah suasana yang sangat haru, di mana mereka semua mengatakan ada orang baru yang telah menyelamatkan kelompoknya. Dan orang tersebut adalah seorang sheriff yang bernama Rick. Dan ini semua menjadi tercengang.
Singkat waktu, malam pun telah tiba. Rick langsung menceritakan tentang apa yang dia laluinya ketika sadar di rumah sakit, sehingga dunia sudah kacau balau. Mengetahui hal yang seperti itu, memang betul Rick dan Shane itu sudah bersahabat ketika sedang bertugas menjadi seorang sheriff. Akan tetapi dalam perjalanan yang sangat pahit, mereka semua harus bisa menjalaninya hidup masing-masing. Tiba-tiba saja salah satu dari mereka sedang bergaduh. Mind your own business for once. Pull damn thing out. The fire. Y'all getting out. Ya, memang suasana yang sudah mencekam seperti ini, semua orang egois untuk kepribadiannya masing-masing. Namun kita harus bersatu untuk bisa melawan dan menjadi manusia normal. Dengan percakapan yang sangat mengerikan, mereka semua harus bisa keluar dari tempat ini dan mengatakan bahwa Marley yang telah ditinggal pasti akan membuat sebuah kegaduhan yang sangat mengerikan karena adiknya yang belum pulang, yaitu bernama Daryl yang sedang berburu di tengah hutan. Pasti ini semua akan membuat sebuah masalah. Kakaknya yang bernama Marley ditinggalkan di atas gedung. Singkat waktu dalam perbincangan yang sangat panas, mereka semua pun harus beristirahat. Terlihatlah Rick bersama keluarganya yang sudah lama tidak bertemu. Akhirnya mereka semua bisa berkumpul di tempat ini. Karena sudah lama tidak melakukan olahraga malam, akhirnya dia pun ritual malam. Oh, bagaikan langit meruntuh menimpa kepala si Shane, di mana dia sedang bertugas mempunyai perasaan kepada Lori yang sedang digaburut oleh suaminya. Singkat waktu, pagi pun telah tiba, di mana Rick yang baru saja terbangun, dia melihat semua suasana yang sangat damai. Bahkan dia belum pernah mengalami tidur yang sangat nyenyak sekali. Bahkan suasana seperti ini sangat jarang ditemukan pada masa sekarang. Dari yang apa yang mereka lakukan, ternyata ini semua harus bisa mengumpulkan sebuah strategi untuk selalu bersama. Okay. Didn't want to wake you. Tibalah mereka berdua saling melakukan perbincangan antara seseorang yang telah ditinggalkan yang bernama Marley. Dan itu semua menjadi sebuah masalah yang sangat serius. Ketika Rick sedang ngobrol bersama istrinya, tiba-tiba saja sang anak meminta tolong. You break your son. Carl! I got him. Steady. Edan sekali, baru kali ini zombie datang ke perkemahan, pastinya akibat kegaduhan yang telah dibuat kemarin. Tiba-tiba saja seseorang datang sangat mencurigakan. Oh, ternyata itu hanya salah satu dari mereka yang baru saja pulang berbulu, membawa lusinan tupai dan satu rusa yang telah dimakan oleh si zombie. Orang tersebut yang bernama Daryl. Inilah adiknya si Marley yang telah ditinggalkan di atap gedung. Si Daryl pun langsung memanggil kakaknya. Oh God. Merle, ass out here. Storm up. Kemudian berkali-kali si Daryl ini langsung memanggil kakaknya. Namun Shane yang sebagai ketua yang ada di tempat ini mengatakan kepada si Daryl bahwa kakaknya telah ditinggal di atap gedung. Bahkan dia sangat beresiko untuk datang ke tempat ini. Dengan seperti itu semua, Rick yang mencoba untuk menjelaskan kepada si Daryl. Namun adik berkakak yang sama-sama keras kepala akhirnya membuat kegaduhan. Ya, memang tidak ada jalan lain untuk bisa menjelaskan kepada si Daryl, yaitu dengan kekerasan. Dengan seperti itu, T-Dog pun langsung mengatakan si botak bahwa dia juga berperan untuk meninggalkan si Marley, karena si Marley berbahaya untuk bisa membuat para zombie mengerumuni mereka semua. Kemudian akhirnya Rick mengatakan kepada mereka semua supaya bisa mengeratkan semua hubungan, dia akan kembali. I'm going back. Singkat waktu, sebuah keputusan yang paling mengerikan
di mana Rick langsung bersiap-siap memakai baju seragam sheriff dan akan kembali ke kota Atlanta supaya bisa mengamankan situasi. Maka Rick pun langsung membuat sebuah strategi. Pastinya Shane yang mendengar apa yang dikatakan oleh Rick pastinya menolak. Itu sangat berbahaya sekali. Namun tidak ada pilihan untuk bisa menyelamatkan seseorang. Nyawa itu sangatlah penting, apalagi kita bisa kembali. Salah satunya adalah mereka semua akan membawa 4 orang. Glenn akan membawakan sebuah jalan kepada mereka semua, dan Daryl sebagai adiknya akan membawa si Marley menjadi seorang kakak, dan seseorang lagi yaitu T-Dog yang telah menjatuhkan kunci. Dia harus bertanggung jawab, dia pun harus pergi ke kota. Dengan persiapan yang sangat mengerikan, akhirnya mereka pun harus bersiap. You went through hell to find us. I don't want you to go. Wayne is right. Tell me. Keputusan yang paling berat sekali. Lori yang baru saja menemukan suaminya ke tempat ini, dia pun akan meregang nyawa ke tengah-tengah kota. Namun Rick mengatakan kepada seluruh orang bersama istrinya, dia pun telah menjatuhkan lusinan senjata dengan 700 peluru yang ada di dalamnya. Tas tersebut juga penting yang akan kita bawa untuk menjadi perlindungan. Namun dengan alasan-alasan yang sangat kuat, akhirnya Rick pun benar-benar membulatkan tekadnya dan membawa sebuah peralatan untuk bisa menemukan si Marley. Salah satunya adalah gunting baja yang akan dipinjamkan oleh si kakek supaya bisa menemukan si Marley dan menggunting borgol tersebut. Seluruh persiapan sudah matang. Akhirnya mereka pun berangkat. Come on, let's go! Foolish and reckless, but 4 men, 4 rounds. Thank you. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya mereka semua sudah datang ke sebuah pinggiran kota Atlanta. Dengan persiapan yang sangat matang dan strategi yang sangat mulus, mereka semua pun keluar dari mobil untuk berjalan kaki supaya tidak menimbulkan suara, apalagi membuat zombie bangun. Kita kembali lagi ke perkemahan, di mana mereka semua menjalankan sebuah aktivitas, di mana Lori yang tidak menemukan anaknya mengatakan bahwa dia sedang bermain bersama Shane di danau. Akan tetapi Shane yang sudah mengetahui situasi yang sangat panas seperti ini, masih saja berhubungan dengan anaknya si Lori. Sampai-sampai dia mengajak anaknya bermain untuk mencari para katak dan akan membuat sate katak. Di sisi lain, kita melihat Rick bersama para kawan-kawannya yang telah menembus kota Atlanta. Mereka semua sudah berjalan menyusuri kota untuk datang menyelamatkan Marley. Dan kembali lagi ke perkemahan, di mana para ibu-ibu yang sudah bergumam karena pembagian tugas sangat tidak adil sekali, sehingga salah satu mereka rindu goyang jari. And this one vibrator. Funny. Ya, di tengah-tengah suasana ibu-ibu yang sedang merumpi, seseorang yang bernama Ed pun mengatakan kepada para ibu-ibu, jangan sampai bekerja sambil bercanda. Akan tetapi mereka semua tidak terima terhadap apa yang dilakukan oleh si Ed ini. Di sisi lain, kita melihat Lori yang baru saja tiba di danau melihat bahwa anaknya sedang bermain bersama Shane. Itu semua membuat Lori tidak suka karena harus menjauhi keluarganya. Sang suami yang sedang datang dan dalam perjalanan yang sangat berbahaya itu jangan dibuat manfaat oleh Shane, bahwa sekarang hubungan mereka berdua, Lori pun mengatakan, sudah putus. Lori, I don't think that's fair. My husband is back. You son of a bitch. Kemudian, akhirnya Rick bersama para kawan-kawan yang lainnya sudah tiba di sebuah gedung. Namun ada seekor zombie yang sedang shopping di mall tersebut dan langsung dihajar. Kembali lagi kepada para ibu-ibu yang sedang merumpi, dan semuanya telah didengar oleh Shane. Dengan seperti itu, hati Shane yang sangat bergumam melihat apa yang dikatakan oleh para ibu-ibu bersama Ed. Pastinya ini membuat sebuah kesalahan. Ed yang tidak suka dengan perlakuan para ibu-ibu terhadap dirinya, akhirnya semua orang pun telah menghujat si Ed ini dengan kata-kata yang sangat kotor sekali. Apalagi dia yang hanya bisa merokok dan melihat pekerjaan apa yang dilakukan oleh para ibu-ibu. Dan pada akhirnya
Akhirnya karena tidak terima, maka si Ed ini langsung menampar istrinya. Dan sekali amarah bercampur dengan keadilan, maka Shen yang melihat perlakuan si Ed ini langsung dihajar sampai babak belur. Dengan keadaan seperti ini, Shen memanfaatkan dan melampiaskan kemarahannya kepada Lori, yaitu dengan memukuli si Ed yang telah membuat kesalahan, sehingga para ibu-ibu yang hanya bisa menonton pertarungan mereka berdua. Akhirnya Rick bersama para kawan-kawan yang lain sudah sampai di atap gedung. Namun Daryl memasang muka marah berserta sedih karena si Marley sudah tidak ada dan terlihat ada gergaji besi dan tangannya yang tergeletak. Kemanakah si Marley? Oh, mengerikan sekali. Sayangnya episode 3 telah berakhir. Yang jadi pertanyaan besar adalah, dia mampu menggergaji tangannya sendiri? Si Marley pun bisa berhasil kabur dan pergi dari penyerangan para zombie. Walaupun pintunya belum terbuka, ia pun sudah mengambil sebuah keputusan untuk bisa menyelamatkan diri. Kita akan lihat, gimanakah keadaan si Marley? Apakah dia akan mati kehabisan darah ataukah selamat? Rick bersama para kawan-kawan yang lainnya akan menyusur darah yang sedang menciprat di tengah-tengah jalan. Ya, suasana pun menjadi sangat mengerikan. Bagaimanakah kelanjutannya? Kita akan tonton di episode selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan dengan cara klik subrek dan nyalakan notifikasinya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.